Marwah, Mabit berdakwah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Olia. Alhamdulillah. Masya Ustaz, Allah, sehat kan? alhamdulillah. Bang sehat bang. Alhamdulillah Ustaz. Masya alhamdulillah sehat bang Yayat. Iya, Masya Masya Allah. Allah. Jadi gini Ustaz, yang kita ketahui bersama bahwasannya kan tujuan kita hidup ini adalah beribadah kepada Allah. Iya. Nah, namun ketika kita mempunyai waktu luang, ingin membawa keluarga, ingin membawa teman ke tempat refreshing seperti ini, Ustaz. Iya. Apakah ini sebuah perbuatan yang sia-sia, Ustaz? Iya. Masya Allah, barakallahu fiik bang. Aulia, ya ini pertanyaannya bagus sekali nih bagi kaum muslimin ya. Jadi memang pada asalnya kita diadakan di muka bumi ini untuk beribadah bang. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Naam, baik. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Namun ternyata perkara mubah itu, perkara mubah yang Allah bolehkan, dia bisa bernilai ibadah. Tidur kita itu hukumnya mubah. Gitu, Ustaz, ya? Iya, istirahat kita itu hukumnya mubah. Tetapi kalau kita niatkan tidur kita untuk agar maksimal dalam ibadah, maka dia menjadi nilai ibadah. Makan kita itu hukum makan mubah. Coba. Iya. Hukum minum mubah. Tapi kalau kita niatkan makan dan minum kita untuk memberikan energi dalam ibadah, maka dia menjadi nilai ibadah. Masya Sama seperti misalkan Bang Aulia, Bang Yayat, Iya. jual parfum. Jual parfum hukumnya apa? Mubah. Tapi Berdagang. kalau abang niatkan jual parfum ini agar kaum muslimin khususnya laki-laki memakai parfum, karena memakai parfum sunnah Nabi. Sunnah Rasulullah Maka jualan SAW. itu adalah bernilai ibadah. Masya Allah. Nah, begitu juga lah rekreasi. Makanya kata Nabi SAW, wa inna li nafsika 'alaika haqqun. Sesungguhnya bagi jiwamu, ya bagi dirimu, ya ada kewajiban. Ya, kita memberi kewajiban kepada diri kita berupa apa? Berupa makan dan minum. Makanya ketika Nabi SAW menegur seorang sahabat yang dia berpuasa tetapi tidak berbuka, ditegur sama Nabi SAW. Ya, kata Nabi, aku berpuasa tapi aku berbuka. Kemudian ada sahabat Nabi SAW yang dia nggak mau menikah supaya sibuk beribadah. Aku beribadah tapi menikah. Kemudian kata Nabi SAW juga ya, kepada sahabat yang dia pengen sholat malam semalam suntuk nggak ada tidur. Kata Nabi SAW, aku tidur dan aku juga sholat. Nah, makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya atas dirimu ada hak makan, minum, istirahat, rekreasi. Sesungguhnya atas dirimu bagi keluargamu ada hak. Kita ajak bersenang, Berarti- kita jalan-jalan. Iya, Ustaz. Berarti itu masuk dalam firman Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Iya, walatan sanasibaka minad dunya. Dan janganlah kau lupakan bagianmu di dunia ini. Siapa aja kita bisa betul ngambil, Ustaz, sekali. ya? Masya Allah. Menariknya ayat ini ternyata ya Bang Yayat ya Bang Olia, walatan sanasibaka minad dunya. Nasib ternyata kalau orang Arab itu memahaminya adalah bagian yang kecil. Bagian yang kecil, Ustaz. Ya. Kecil, ya? Kecil, iya. makanya kita cuma berapa malam di sini? Satu malam. Satu hari, satu malam. Maka kita pergunakan itu dengan semaksimal mungkin. Sebenarnya agar mau kita bisa berbahagia, dua malam, Ustaz, ya. 3 malam bukan karena sia-sia ya. Iya. Tapi mungkin karena Jualan. budgetnya ya. tapi terlepas dari itu, Terlepas dari itu, Ustaz. memang kita jangan banyak-banyak main game. Oh, gitu, Iya, Ustaz. iya. Kita nggak bisa mengharamkan game secara mutlak. Oh, gitu, Ustaz. Iya, kapan dia haram? Ketika berbau yang melanggar syariat. Contohnya apa? Slot ya kan? haula wala quwwata illa Judol ya billah. kan? Judi online. Itu haram, Ustaz, ya? Nah, jelas itu haram. Tapi kalau misalkan game-games ya, permainan-permainan yang kiranya tidak melalaikan atau menyanyiakan waktu yang terlalu banyak, maka dihukumi boleh. Maka kita jangan terlalu banyak main-main. Sekedarnya mandi-mandi sekedarnya. Iya, main bola sekedarnya. Dimanfaatkan sekadarnya saja, Ustaz. Benar, main-main sekedarnya, game sekedarnya, lomba-lomba sekedarnya, Iya. main bola sekedarnya. Iya, iya. Jangan sampai gara-gara main bola, Bang. Iya. Gara-gara main bola supaya senang, Iya. malah apa? Malah pala karena nggak dioper. Masya Allah. Iya, iya, iya. Itu namanya bermain bukan nyari senang. Iya, Bermain iya. nyari apa? Nyari Masya musuh. Allah. Jadi benar, Bang. Nasib sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang disampaikan Bang Yayat, walatan sanasibaka minad dunya, janganlah kau lupakan bagian bagianmu di kecilmu di dunia. Makan jangan terlalu banyak. Makanya makan Nabi gimana, Bang? Ya, Berhenti secukupnya. sebelum Kenyang. kenyang. Makan Sikit-sikit, ya? makan ketika lapar. Berhenti sebelum kenyang. Kalau kita
Sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Nah, taib. Kita melihat Ustaz, ini pemandangan yang Allah berikan ini Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Hadza Ya Allah, batila. tidaklah engkau menciptakan ini dengan hal yang sia-sia. Iya, Masya Kita Allah. melihat bagaimana air ini dengan indah. Iya. Kita lihat bebatuan ini tersusun Iya. dengan rapi. Itu semua Allah yang menciptakan. Apa hikmah dari balik itu semua Ustaz? Masya Allah. Jadi Bang, ternyata ini di antara keistimewaan manusia, khususnya orang beriman. Masya Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala tundukkan apa yang Allah ciptakan selain manusia untuk manusia. Bahkan manusia pun Allah tundukkan untuk manusia. Makanya kita bisa menikah. Menikah. Bayangkan kalau wanita itu nggak bisa ditaklukkan ya kan Bang? Nggak nikah kita ya. Jadi Bang, termasuk pepohonan, kemudian air, gunung-gunung, semuanya Allah tundukkan untuk kita agar kita bisa memanfaatkannya. Pertama Bang, untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah yang pertama. Besar, ya, taib. Yes. Ya, makanya kita diperintahkan untuk apa? Memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur, Ustaz, ya? Benar. Tadabburnya, Ustaz, ya? Memperhatikan ayat-ayat Allah bukan hanya ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi tanda-tanda penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena Bang, mustahil batu menciptakan langit dan bumi. Ya mungkin kan ya. Ya, patung menciptakan langit dan bumi ini mustahil. 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 Makanya hikmahnya yang pertama adalah agar kita bisa mengambil pelajaran betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Betapa maha besarnya Yang Allah. itu membuat kita tunduk kepada Allah. Ibarat nih Bang, ibarat abang bekerja, abang tunduk sama bos kan? Kira-kira gitu ya? Enggak, kira-kira udah betul. Udah pasti betul kita gitu lah. tunduk kepada Jadi memang batasan. wajar itu Bang. Iya. Kita tunduk sama yang kiranya lebih besar dari kita. Nah, cara Allah Subhanahu wa taala menundukkan kita adalah Allah memperlihatkan ciptaannya kepada kita. Masya Allah. Bayangkan batu-batu yang kita lihat ini, Bang. Ya, Iya, ini arus yang di belakang kita ini bisa membawa kita mungkin sampai kemana, Bang? Belawan. Masya Allah. Berarti kita harus taat kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu atiyullah wa atiyur rasul wa ulil amri minkum. Iya, Kita benar. Harus taat kepada Allah, harus taat kepada Rasul serta kepada pemimpin yang ada. Iya. Masya Allah. Jadi dikarenakan Allah telah tundukkan kepada kita ini semua, yang dengannya air ini, Bang, bisa kita minum. Iya. Bayangkan. Yang dengannya air ini kita bisa mandi-mandi tadi ya kan? Masya Allah. Yang dengan air ini kita bisa mencuci, bayangkan. Masya Allah, Cuci banyak kereta, manfaatnya, Ustaz, cuci ya? mobil ya Masya kan? Allah, nah. Cuci hati mungkin ya. Iya, Mas. Cuci pikirannya kan? Iya. Ikan-ikan yang ada di dalam air ini bayangkan mudah ditangkap kiranya. Yang sehingga mudah bagi kita untuk mengkonsumsinya. Ini semuanya atas izin Bismillah. cara Allah Subhanahu wa taala apa? Agar kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Jazakallah khairan. Iya. Alhamdulillah tercerahkan kan San. Mungkin selama ini memang itulah yang Anda pikirkan. Masya Allah. Apa nggak boleh kita Iya. jalan gitu kan San ya. Boleh Bang. Pokoknya Atasnya saja ya Ustaz. benar, perkara yang memang dia asya disebutkan dalam kitab usul, al aslu fil asya'i al-ibaha. Asal usul segala sesuatu selain ibadah Bang ya, itu hukum asalnya boleh. Boleh San. Boleh. Main-main itu boleh, berenang-berenang itu boleh, makan-makan liwetan itu boleh. Ya, kita bermain misal bola, futsal itu boleh. Hanya saja nanti catatannya adalah bagaimana kita melakukan itu. Apa yang ada di dalam hal itu? Harus tetap dalam syari itu, San. Benar. Jadi jika ada pelanggaran di dalam suatu yang mubah, jadi bukan dia berubah jadi haram, bukan. Tetapi dia bisa menimbulkan dosa. Oh, gitu pula San. Oh iya dong. Gitu ya. Jadi nggak mungkin perkara haram itu, perkara yang haram yang ada di dalam yang mubah itu merubah status, nggak mungkin, bukan gitu dia modelnya. Oh, iya. Jadi yang namanya makan tetap halal. Tapi ketika makanan itu kita ambil dari cara yang tidak halal, caranya yang nggak halal. Bukan makanannya tetap halal. Caranya yang tidak halal. Caranya tidak halal. Iya, makanannya tetap halal, zatnya tetap halal Bang. Iya. Karena bisa kita bilang, contohnya gini, kita mencuri apa misalkan naudzubillah ya, mencuri yang namanya jeruk. Jeruk. San. Apakah kita bilang jeruk ini haram? Bukan. Zatnya tidak haram. Oh, nggak akan haram, nggak akan berubah jadi haram. Cara mendapatkannya. Nah, itulah kita kiaskan kepada perkara mubah semuanya. Semuanya. Berarti hukum kembali kepada hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Ia memerintahkan. Perkara dunia maka itu hukum asalnya adalah Boleh. haram, ataupun boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Betul Seperti itu, sekali. Betul sekali. San. Nah dalam perkara rinlah ini Ustaz bahkan
ini kan dalam perjalanan. Bahkan kita dalam perjalanan rilah ini Allah memberikan rukhsah kepada kita semua. Iya, benar-benar. Dengan misalkan dalam safar itu Iya. ada keringanan-keringanan yang diberikan kepada kaum muslimin yang Allah mengatakan Allah lebih menyukainya ketika rukhsah itu diambil, Ustaz. Oh, Itu pasti. bagaimana, Ustaz? Benar. Rukhsah itu ibaratkan hadiah dari Allah Subhanahu wa Dari Allah, taala. Ustaz, ya. Masya Allah. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bang ya, itu nggak pernah tidak mengambil rukhsah sekelas Nabi. Sekelas Nabi, Ustaz. ya? Sekelas Nabi Iya, nah. dalam perjalanan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ngambil yang namanya jamak qasar, Jamaah qasar. baik takdim ataupun takhir. Masya Allah. Iya, cuma catatannya memang ada satu sholat sunnah yang dia nggak akan ditinggalkan Nabi. Qobliyah subuh Dan sama witir. witir. Itu nggak Iya, akan iya, ditinggalkan walaupun sunnah. Nah, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, selain subuh, maka Nabi SAW meninggalkannya sebagai bentuk apa? Mengambil Rukhsah, keringanan. rukhsah keringanan itu. Itu ya memang berarti memang di perkataan para ulama atau hadis dari Rasulullah SAW. Allah lebih menyukai rukhsahnya diambil oleh para kaum muslimin dan Allah membenci dengan ketika kemaksiatan dilakukan. Iya, sebagian menyebutkan ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena apa? Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil rukhsah itu. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasannya contoh terbaik adalah apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah contoh terbaik. Contoh terbaik. Dan itu berarti apa yang paling Allah cintai. Nah, apa yang dikerjakan Nabi dari rukhsah itu berarti adalah perkara yang paling Allah cintai dan paling utama. Paling utama, Ustaz. Ya? Pasti. Berarti pasti. ketika rukhsah itu diberikan kepada para kaum muslimin, maka kita baiknya mengambil rukhsah keringanan Oh itu jelas, tanpa kita perlu memperdebatkan. tanpa perlu memperdebatkan. Iya, jadi kalau kita lihat kawan kita Bang Oli ya, kalau kita lihat kawan kita dia tidak mengambil rukhsah, ya udah nggak usah kita debat. Jangan didebat, Ustaz. Contohnya misalkan rukhsah nggak berpuasa, padahal perjalanannya naik pesawat Iya. ke Jakarta, Baik. naik pesawat cuma 2 jam kita bilang. Iya, benar, Ustaz. Dia tidak ambil rukhsah itu. Ya udah kita nggak usah berdebat. Gak usah perdebatkan. Iya. Itu mungkin haknya dia Hak mengambilnya. dia mengambil apa tidak, Mengambil karena atau namanya tidak. hadiah. Atau mungkin dia Iya. masih awam, Benar. belum mengetahui hukumnya seperti apa. Ustaz, ya. Benar. Itu bisa jadi kan, atau karena minimnya literasi atau Betul. minimnya pengetahuan terhadap agama itu Allah Taala alam. Ya karena hukum asal menerima atau menolak hadiah itu boleh. Boleh, Ustaz. Ya iyalah Bang, masa haram kalau kita nggak terima? Iya, paham. Apakah wajib ketika kita menerima hadiah? Enggak. Enggak, Itulah dia Bang, hukum asalnya. masalahnya mubah berarti, Ustaz, ya? Benar, Masya boleh kita ambil. Gitu kira-kira Bang. Baik Ustaz, jazakallah khairan terhadap faedah-faedah ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kaum muslimin yang lainnya. Insya Allah. Faedah ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ahsanallahu alaikum wa hafizakallah Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Wa barakallahu fiikum Bang. Masya Masya Allah. Jazakallah khair Bang Oli ya. Masya Allah Bang Yayat. Masya Allah. Masya Allah. Allah mudahkan semuanya Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marwah, Mari berdakwah.